Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 2 Tawarik pasal yang ke-14. Saya memberi tema, bersama Tuhan ada damai sejahtera. Di ayat 2 sampai 6 firman Tuhan berbunyi demikian. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum-hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pada masa pemerintahan Asa, Raja Asa, Yehuda berada dalam keadaan damai, tentram, dan sangat diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka memiliki kesempatan untuk membangun kota benteng. Jadi ada berkat, ada keamanan, ada damai sejahtera. Memang dalam pembacaan kita ayat berikut bahwa ada musuh yang menyerang mereka, yaitu bangsa Ethiopia. Nah, saat musuh datang menyerang mereka, Asa bersama umat, bersama bangsa Yehuda berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka sehingga bangsa Yehuda mengalami damai sejahtera, mengalami keamanan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mengapa Asa dan bangsa Yehuda mengalami damai? Jelas sekali alasannya. Yang pertama adalah Asa dan bangsa Yehuda hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka takut akan Allah, mereka mencari Tuhan, sehingga mereka diberkati, ditolong oleh Tuhan. Segala sesuatu dilimpahkan kepada mereka, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan melimpah dalam kehidupan mereka. Mencari Tuhan dikatakan, hidup takut akan Allah, hidup benar, bergaul karib dengan Tuhan. Hal ini mengingatkan kita, sahabat yang dikasihi Tuhan, untuk kita diberkati Tuhan. Bukankah rahasianya adalah firman Tuhan yang berbunyi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Asa mencari Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran. Dan yang kedua, mereka menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, menghancurkan berhala, tidak sinkritisme. Artinya sahabat yang dikasihi Tuhan, keberhasilan mereka karena memang mereka tidak mendua hati. Mereka tidak memberi kesempatan atau memberi peluang untuk kuasa kegelapan. Mereka tidak mau menyembah berhala, misbah-misbah, penyembahan berhala, korban-korban untuk berhala. Mereka hancurkan, mereka jauhkan dari kehidupan mereka. Tidak mencampur aduk. Sebagai orang-orang percaya, hal ini penting dalam perjalanan hidup kita. Manakala kita berkata sebagai pengikut Kristus setia kepada Tuhan, maka singkirkan segala bentuk berhala dalam hidup ini. Lepaskan diri dari ikatan-ikatan tradisi yang melibatkan kuasa kegelapan di dalamnya. Jangan pernah kita bertanya kepada paranormal, jangan pernah kita bertanya kepada roh-roh nenek moyang. Jangan pernah kita percaya bahwa roh-roh nenek moyang akan mampu memberkati kita. Tidak, roh-roh nenek moyang tidak mampu memberkati kita. Yang bisa memberkati kita hanyalah Tuhan, hanyalah Allah yang hidup.
Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Asa bersama umat ya menjauhkan diri dari penyembahan berhala, menjauhkan diri, bahkan bentuk-bentuk penyembahan berhala mereka singkirkan, mereka hancurkan. Jadi komitmen hanya hidup sesuai dengan kebenaran, mencari Tuhan Allah, artinya hidup benar di hadapan Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita sulit mengalami damai sejahtera, mengalami berkat-berkat, sulit mengalami kebahagiaan. Karena kita kadang-kadang masih terikat dengan tradisi yang tidak sesuai dengan firman Allah, masih percaya kepada roh-roh nenek moyang, masih melakukan penyembahan berhala. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari tanggalkan itu, lepaskan segala ikatan itu, dan kita hanya mau menyembah Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap orang ya yang mencari Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak mau terikat dengan penyembahan berhala, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Ada damai, ya ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua hidup dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Manakala ini kita terus lakukan dalam hidup ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan singkirkan segala bentuk penyembahan berhala. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.